Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Kami Majelis Jemaat masih mengharapkan sidang jemaat tetap dalam keadaan yang sehat. Untuk liturgi ibadah minggu ke-8 sudah Trinitatis, untuk tema menjadi gereja yang memberkati, subtema melalui sinode ke-47, GKPB hadir bersama masyarakat mewujudkan keadilan. Untuk pelayanan firman pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Justus Abraham Lawalata MTH. Sidang jemaat yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita berada dalam ibadah minggu 8 sesudah Trinitatis. Sebagai bagian dari GKPB, kita berdoa bersama untuk persidangan sinode yang ke-47 yang diadakan pada tanggal 4 sampai dengan 5 Agustus 2020. Jemaat, marilah kita berbakti dengan setulus hati dan sebulat rasa syukur. Kita muliakan Tuhan Allah dan kita menaikkan pujian. Muliakanlah Allah Bapa. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudaraku, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah kita dan sampaikanlah pengakuanmu bersama bahwa pertolonganku datangnya dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit serta bumi dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Salam damai dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera kepada saudara juga. Saudara dipersilakan duduk. Ayat Alkitab yang membimbing ibadah kita, ibadah pagi ini dalam rangka persiapan Sinode ke-47. Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman bagi kita, introitus kita di hari ini. Saudara, kita aminkan dengan bersama, kita nyanyikan dari NKB nyanyian Kidung Baru nomor 116 bait 1 dan 2. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan seterusnya. Siapa yang
Kidung jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan, dan mazmur minggu terambil dari Mazmur 48 ayatnya yang kedua sampai dengan ke-3a, dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-9 sampai dengan ke-11. Mazmur 48 ayat yang kedua sampai 3a, dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Kita akan membacanya secara berlitani. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Ayatnya yang ke-9, seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyhuran-Mu. Sampai ke ujung bumi, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Demikianlah mazmur minggu kita, terpujilah Allah, haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita meminta ampun, mengaku dosa agar kita berkenan kepadanya. Kita berdoa. Ampunilah kami ya Bapa atas segala kesalahan kami. Ampunilah kami Bapa atas segala dosa-dosa kami. Kami datang merendahkan diri dan meminta ampun, dan mohon Tuhan selamatkan kami. Terima kasih sebab kami percaya Yesus Kristus anak yang tunggal telah datang ke dalam dunia dan menjadikan kami baru. Itu doa kami, terpuji nama Allah dalam Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat nomor 397. Saudara, mari kita nyanyikan, kita melanjutkan doa pengakuan dosa kita. Kidung Jemaat 397 bait 1 dan 2. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Berita anugerah Allah kepada kita dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Saudara, sebagai hamba Kristus kami memberitakan kepada saudara yang dengan rendah hati mengaku dosa dan memohon ampun, maka di dalam iman dan percaya saudara menerima pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah Allah untuk kita. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan cintai untuk bangkit berdiri dan kita berbagi berita anugerah Allah tersebut. Kita menyapa saudara kita, keluarga kita dengan mengatakan, Tuhan
mengampuni kita sekalian. Dengan tetap berdiri, saudara-saudara, dengarkanlah nasihat Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Mari saudara, kita respon dan sekaligus kesiapan kita untuk mempraktekkan petunjuk hidup ini dalam keseharian kita. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 bait 1 dan 2. Tak kutahu kan hari esok. Saudara, dipersilakan duduk. Marilah kita menyiapkan Alkitab kita. Jika Bapak Ibu sudah memegang Alkitab, maka baiklah kita mempersiapkan teks Injil menurut Yohanes pada bab atau pada pasal yang ke-9. Mari Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudara sekalian, Injil Yohanes pasal yang ke-9. Kita akan membaca pada ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saja. Oke, kalau Bapak Ibu Saudara, anak-anak telah menyiapkannya, nanti kita akan berdoa dan diingatkan kepada anak sekolah minggu remaja nanti pukul 10, ya kurang lebih 1 jam lebih ke depan ini, anak-anak akan beribadah secara bersama-sama di rumah masing-masing. Oke Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami ada di minggu-minggu tenang persiapan sinode kami yang ke-47. Dalam ibadah ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami belajar sebelum kami memasuki pesta iman, pesta sinode yang ke-47. Bapa berkati jemaat-Mu teristimewa, jemaat Getsemani, yang saat ini berada di rumah masing-masing. Bapa juga urapi hamba-Mu yang ada di gereja ini yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami mengerti dan melakukan firman ini dalam hidup hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari saudara, kita membaca Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, aku terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengadu ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikian teks firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu, Saudara. Yang berbahagia adalah yang melakukan firman ini dalam hidup sebagai orang beriman. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi? Semua sehat? Puji Tuhan. Apa yang ada di pikiran kita setelah kita membaca teks ini? Apa ada yang mengomentari teks ini terkait dengan buta sejak lahir yang diderita oleh seseorang? Di mana saudara-saudara, buta itu ternyata dipakai oleh Allah untuk mau menunjukkan sesuatu. Buta itu dipakai oleh Allah untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Saudara, ini sesuatu yang penting bagi kita. Apa yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan adalah Tuhanlah yang menciptakan kita, dan Tuhanlah yang mengatur tentang kita. Tuhan menciptakan kita dengan fungsi, Tuhan menciptakan kita dengan tujuan, dan tujuan itu ialah namanya dimuliakan. Tapi Pak Pendeta, kalau saya yang mengalaminya, yakni dilahirkan buta, atau Tuhan berkenan melahirkan saya dengan buta, ya tidak mudah untuk menerima itu. Mengapa harus buta? Bapak Ibu, saya mau katakan, kita tidak bisa berbantah dengan Allah. Siapa kita? Apa kita ini di hadapan Allah? Tapi okelah, saya menghargai komentar Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika betul Bapak Ibu Saudara-saudara dilahirkan dan Allah melahirkan dengan kondisi buta, atau tidak bisa berbicara, atau lumpuh, pastilah kita
sulit menerima itu. Itu artinya apa? Pada bagian yang pertama dari firman ini, apa yang Allah berikan kepada kita, kita harus terima. Itu pelajaran bagi kita. Bahwa apa yang Allah berikan kepada kita sejak kita lahir, itu baik. Saudara-saudara, pertanyaan dari para murid adalah pertanyaan terkait dengan penyebab orang itu buta. Saudara, ternyata kita sama dengan para murid. Ketika ada sesuatu persoalan, saudara, ketika ada sesuatu masalah yang menimpa kita, lalu pertanyaan kita adalah, dosa apa? Dosa siapa? Kita tidak berbeda dengan para murid. Atau para murid sama dengan kita. Guru, dosa siapa sehingga orang ini dilahirkan buta? Dosanya, dosa orang tuanya, mungkin kalau ditambah bumbu dosa leluhurnya. Yesus katakan, tidak ada dosa siapa. Tidak ada kaitan dengan dosa. Tetapi Allah memang menjadikan dia seperti demikian, buta. Saudara-saudara, pada bagian ini pelajaran kepada kita yang kedua, yaitu kita akui kita berdosa. Kita sadar kita punya banyak kesalahan terhadap Tuhan. Tetapi apakah Tuhan sejahat itu? Apakah Tuhan modelnya begitu? Kalau salah, dihukum. Kalau melanggar, kena sanksi. Saudara, apakah Tuhan kita seperti demikian? Belum tentu. Mengapa saya mengatakan demikian? Sebab kalau Allah demikian, maka sesungguhnya kita semua mati. Kalau Allah demikian, maka kita semua dihukum. Dan mungkin saja saya tidak ada lagi di mimbar ini. Bapak Ibu yang di rumah pun tidak ada di tempat di mana Bapak Ibu berdiri atau duduk saat ini. Sebaliknya kita mati karena kita berdosa. Saudara, sekali lagi pelajaran yang kedua dari teks ini, bahwa jangan kita selalu senantiasa mengaitkan masalah dengan dosa. Tetapi saudara, kalau tujuannya adalah supaya kita bertobat, kita meninggalkan kesalahan kita, itu baik. Karena kita takut dihukum, lalu kita tidak melakukan kesalahan, itu baik. Tetapi firman hari ini tidak berbicara tentang itu. Tetapi firman hari ini berbicara tentang bagaimana apa yang terjadi dengan kita. Di balik itu ada maksud Tuhan. Tuhan bermaksud dengan si buta itu, namanya Allah Bapa dimuliakan. Karena itu Yesus melanjutkan dengan menunjukkan kuasanya. Kita lihat cerita itu mengatakan, dengan air ludah yang dicampur dengan tanah dioleskan pada mata si buta, sesaat itu juga ia bisa melihat. Bapak Ibu saudara-saudara, berbicara tentang melihat, mungkin saja kita secara jasmani melihat, kita bisa membedakan warna, kita bisa membedakan antara laut dan gunung,
Kita bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kita bisa membedakan mana yang putih dan hitam. Tetapi mungkin mata rohani kita tidak berfungsi, yaitu kita kadang tidak peduli. Kita kadang gelap, kita kadang tidak bisa menolong. Hiduplah sebagai anak-anak terang, introitus hari ini. Anak-anak terang artinya matanya berfungsi. Melihat secara jasmani, melihat secara rohani. Mata hatinya berfungsi. Melihat seperti apa yang dilihat oleh Yesus dan menolong. Tuhan memberkati kita sekalian. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai. Dan jemaat yang terkasih, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Bersama semua orang percaya di segala zaman dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, marilah kita mengambil bagian dalam doa syafaat kita di hari ini. Kita berdoa. Pelayanan kami yang kami lakukan di tengah pandemi COVID di Jemaat Getsemani, Tuhan Yesus, Engkau kepala gereja, biarlah Engkau yang memberkati. Pergumulan-pergumulan jemaat, usaha pekerjaan, pendidikan anak-anak, Tuhan juga berkati. Ucap syukur terima kasih Bapa atas ulang tahun yang Engkau berikan kepada kami di minggu ini. Sekarang Bapa, sebagai warga GKPB kami berdoa untuk GKPB yang bersidang pada hari Selasa dan hari Rabu tanggal 4 dan tanggal 5 Agustus 2020. Ada 9 titik lokasi persidangan itu. Tuhan memberkati panitia yang bekerja. Bapa, biarlah sinode ini berjalan dengan baik, berjalan dengan adil dan benar. Pemilihan yang akan terjadi di dalam sinode ini Tuhan memberkati. Baik itu MSH, MS, MP maupun BPP. Ya Allah, kami serahkan bangsa kami, Indonesia, pemerintah kami, pemerintah di Pertiwi ini. Tuhan, tolong mereka. Ya Allah, sertailah jemaat-Mu, berikan dan curahkan berkat untuk mereka, jaga dan pelihara mereka.
Jika ada di antara jemaat-Mu yang sakit, Tuhan, sembuhkan. Jika ada di antara mereka yang bergumul untuk makan dan minum, ekonomi, mujizat-Mu Tuhan nyata untuk mereka. Terima kasih Bapa untuk pelayanan ibadah minggu hari ini. Kami yang melayani Tuhan memberkati kami. Jemaat Tuhan yang ada di luar Bali, jemaat Tuhan yang ada di luar negeri, Tuhan memberkati mereka. Ini doa kami. Kami rangkaikan dengan bersama-sama kami doa seperti yang Yesus ajarkan untuk kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dan untuk persembahan, sidang jemaat bisa mengumpulkannya ke dalam amplop yang telah disediakan di keluarga masing-masing. Untuk ayat pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 67 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Demikianlah bunyinya, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah, Allah kita memberkati kita. Dengan diiringi pujian, mari bersyukur semua. Kidung Jemaat 291 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Sidang jemaat, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, sumber segala berkat, kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 ini, ajarkanlah kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu lewat GKPB di Jemaat Getsemani. Terimalah semua rasa syukur ini dan berkatilah usaha dan kerja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai pujian pengutusan, saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari
susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi, setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, sebagai pujian penutup kita akan menaikkan pujian Maju Laskar Kristus ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bagai laskar jaya, gereja maju terus, di jejak teladan saksi yang kudus. Kita satu tubuh yang kudus dan satu pengharapan, satu pun iman. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dipersilakan duduk. Mari kita memperhatikan warta jemaat kita. Pertama-tama, atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang dilakukan oleh kita bersama-sama pada pagi ini, baik itu Majelis Jemaat, pemain musik, pemandu lagu, dan panitia Hari Raya Gerejawi. Ucapan terima kasih, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada PWDK kaum ibu yang telah mendukung pelayanan dalam bentuk konsumsi makan setiap kali kami mengadakan rekaman, yakni pada hari Minggu. Rekaman dimulai pada pukul 2 sampai pukul 7 malam. Terima kasih ibu-ibu PWDK, Tuhan Yesus memberkati.
Saudara, sidang Sinode GKPB yang ke-47 akan dilaksanakan 2 hari lagi, yaitu tanggal 4 hari Selasa sampai tanggal 5 hari Rabu Agustus 2020. GKPB Jemaat Getsemani mendapat kesempatan kehormatan 3 utusan. Yang pertama adalah pendeta, saya sendiri. Yang kedua adalah Bapak Penatua, Bapak Ketut Budarmo, dan ketiga Bapak Penginjil, Bapak Widodo Marmer. Jemaat memberikan doa kepada kami agar kami bisa mengikuti persidangan ini dengan baik. Yang berikut Bapak Ibu yang terkasih, acara peminangan sudah berjalan dengan baik. Kami bersama Bapak Martin Bureni mendampingi anak adik kita Eka telah meminang di Buleleng calon istri, dan mereka ada dalam perjalanan belajar katekisasi khusus persiapan pernikahan. Kapan mereka akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya, hal itu direncanakan di pertengahan bulan Agustus. Kiranya semua bisa berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tetaplah semangat, tetaplah mengikuti ibadah dari rumah, dan kami mohon dengan sangat bagi Bapak Ibu yang berkerinduan untuk ikut, baik itu sebagai pemandu lagu, pemain musik, untuk mendukung ibadah minggu, ibadah rumah tangga, ibadah sekolah minggu, kiranya bisa berbagi dan dibuka kesempatan untuk kita sekalian. Pada akhirnya kami mengucapkan selamat hari Minggu. Kita berdoa untuk GKPB dalam Sinode yang ke-47. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.